Oke guys, hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kepada saya sepanjang saya menjadi coach di Syaka BJJ Academy. Pertanyaan ini adalah, Coach, kalau saya latihan BJJ saya ini gampang banget capek. Apa rahasianya, apa caranya, apa tipsnya supaya saya tidak gampang capek saat saya latihan? Dan yang sering lagi ditanyakan adalah terutama pada saat saya sparring, gimana caranya supaya saya tidak gampang capek. Oke guys, hari ini saya akan jawab pertanyaan itu. Dan kalau menjawab pertanyaan bagaimana caranya supaya tidak gampang capek, basically saya punya dua buah jawaban. Anda mau jawaban yang singkat atau Anda mau jawaban yang agak panjang. Kalau kita memberi sebuah jawaban yang singkat, jawaban saya cuma satu. Anda kurang latihan atau Anda kurang sering latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi Anda gampang sekali merasa capek. Itu jawaban singkatnya, selesai, that's it, cuman itu aja. Terus kalau mau gampang capek gimana? Ya berarti Anda harus latihan lebih banyak, Anda harus latihan lebih sering. Itu aja sebetulnya kuncinya. Tetapi kalau kita mau penjawabannya lebih panjang lebar, lebih jelas, ini jawabannya. Jadi kalau kita ngomong Anda gampang capek saat latihan BJJ, basically ada 3 poin yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah sisi secara fisik. Yang kedua adalah kita bicara sisi secara teknis. Yang ketiga adalah jawaban secara mental. 3 hal ini yang membuat Anda gampang sekali capek saat Anda latihan BJJ. Yang pertama kita bahas dulu sisi fisik. Jawabannya adalah kalau Anda baru mau latihan BJJ, Anda gampang capek, ya itu wajar sekali karena badan Anda belum terbiasa untuk latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Anda bahkan kalau Anda terbiasa fitness sekalipun saat Anda masuk ke kelas BJJ, Anda akan merasa capek. Anda terbiasa untuk latihan naik sepeda, mungkin sepedaan berkilo-kilo, Anda bisa lari berkilo-kilo, Anda ikut kelas BJJ, Anda akan merasa capek. Jadi itu sesuatu hal yang normal karena yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah aktivitas fisik yang berbeda kebutuhannya dengan aktivitas-aktivitas fisik Anda yang lainnya yang pernah Anda lakukan. Jadi wajar kalau Anda gampang sekali merasa capek. Oke, jadi badan Anda belum terbiasa, pemakaian energinya juga berbeda dengan olahraga Anda yang sebelumnya. Apalagi kalau Anda dulunya tidak berolahraga sama sekali. Anda bisa cuma kerja di kantor, cuma mengetik, cuma menulis. Anda sekolah, cuma tulis, ngetik di laptop, tulis di iPad. Anda olahraga dan Anda mulai dengan kelas Brazilian Jiu-Jitsu, pasti Anda merasa capek sekali dan itu hal yang wajar. Nanti Anda ikut kelasnya pelan-pelan, Anda ikuti kelas pertama, kedua, ketiga, sebulan, 2 bulan, badan Anda akan terbiasa dengan aktivitas BJJ dan Anda tidak akan gampang-gampang merasa capek karena badan Anda sudah terbiasa, badan Anda terbiasa, otot-otot Anda terbiasa, sistem saraf Anda terbiasa untuk berlatih dalam waktu sekian waktu dengan pemakaian energi seperti di kelas BJJ. Itu yang pertama. Poin yang nomor 2 adalah kita ngomong Anda capek secara teknis. Yes. Kenapa? Karena Anda belum mempunyai teknik yang cukup. Anda belum terbiasa melakukan gerakan-gerakan yang benar. Contoh, Anda untuk escape, Anda mungkin kalau Anda sudah melakukan gerakan dengan benar, Anda cukup melakukan shrimping 1 kali. Atau mungkin 2 kali sudah cukup, Anda shrimping, selesai, Anda bisa escape. Tetapi karena Anda shrimpingnya masih kurang bagus, Anda gerakannya belum efisien, Anda untuk escape dari set control, Anda mungkin harus escape sampai 4-5 kali. Otomatis Anda melakukan gerakan yang sama tadi jauh lebih banyak daripada teman Anda yang sudah lebih terbiasa untuk escape misalkan. Atau Anda mau mengambil posisi armbar misalkan. Kalau Anda terbiasa dengan efisien dari posisi mount, Anda mengambil posisi S-mount, Anda 1 kali move, 1 kali putaran, Anda sudah dapat armbar. Kalau Anda belum terbiasa, Anda harus pindah-pindah posisi, nampaknya sulit. Anda pindah, membuang lebih banyak energi untuk Anda bisa mendapatkan efek yang sama, armbar. Anda melakukan bantingan, Anda setupnya kalau terbiasa, Anda setup 1 kali pull push, Anda bisa dapat kususi, Anda bisa melakukan takedown, Anda bisa melakukan bantingan. Tetapi kalau belum terbiasa, Anda harus tarik kiri, tarik kanan, lawannya juga tarik, nggak efisien. Teknisnya tidak bagus. Anda melakukan teknik bantingan tadi, bisa nggak dapat bantingannya? Bisa dapat bantingan, tetapi membutuhkan pemakaian energi yang lebih besar. Akibatnya apa? Anda
menjadi lebih gampang capek dibandingkan kalau Anda melakukan teknik-teknik tadi dengan efisien. Jadi pemakaian teknis yang benar, teknis yang efisien itu akan sangat berpengaruh bagi pemakaian energi Anda. Anda gampang capek atau enggak itu berawal dari gerakan yang betul, gerakan yang efisien. Anda akan lebih hemat energi, ya kan? Jadi contohnya seperti itu. Anda mobil, ya kalau mobil Anda itu semuanya mesin-mesinnya bagus, gerakannya bisa lancar, ya hemat energi, ya kan. Kalau banyak kerak-keraknya di dalamnya, banyak kerak, ya lebih boros bensinnya, lebih boros. Oke guys, itu poin yang kedua mengenai teknis. Dan akhirnya Anda juga lebih maksa. Kalau teknisnya kurang bagus, Anda lebih maksa. Yang harusnya Anda nggak perlu upah, Anda paksa upah. Anda harusnya defense dulu, Anda berontak nggak karu-karuan. Dan spasi kadang-kadang geraknya lebih kaku, melakukan gerakan-gerakan yang nggak perlu, ya itu akhirnya membuat Anda lebih capek dan tidak efisien dalam penggunaan energi. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah mengenai mental. Nah, mental ini menurut saya yang membakar energi banyak sekali. Contohnya seperti ini. Kalau Anda mau berenang, contoh kita ngomong, orang berenang. Anda berenang, Anda tahu di depan sana itu yang namanya tepian kolam itu jaraknya 10 meter. Anda bisa berenang dengan santai. Oke. Sekarang dalam 10 meter tadi Anda bolak-balik juga Anda merasa tidak capek. Kenapa? Karena secara mental Anda tahu itu batas tepian kolam itu di situ. Sekarang akan berbeda ceritanya. Bayangkan kalau Anda ini terjebur di tengah laut. Anda nyemplung di laut atau di kolam yang danau yang besar sekali, ya kan. Anda tidak bisa melihat tepiannya. Seringkali Anda sudah panik duluan. Waduh, saya di tengah-tengah, saya nggak tahu tepiannya di mana, saya harus berenang berapa jauh. Pikiran Anda sudah bekerja panjang lebar. Akhirnya apa? Anda mungkin baru berenang sebentar, Anda sudah merasa capek. Anda merasa tenaganya habis. Kenapa? Karena secara mental Anda sudah drop duluan. Nah, sama saat Anda sparring di awal-awal, Anda misalkan sparring dengan higher belt. Anda masih baru mulai, Anda sparring dengan teman Anda yang mungkin blue belt, let's say. Blue belt ini sudah lebih berpengalaman dari Anda bermain dengan dia. Dalam pikiran Anda, waduh saya pasti kalah, saya pasti kena submission, saya pasti kena posisi, saya harus kena ini, kena itu, kena ini. Pikiran itu sudah bekerja jelek sekali, sudah kena garu-garuan. Jadi persoalan mental ini yang membuat Anda bisa menang, bisa kalah, Anda bisa capek, Anda bisa nggak capek. Itu mental ini pengaruhnya luar biasa sekali. Jadi kalau Anda main dan Anda sudah sering main, let's say Anda sering main dengan higher belt, Anda sudah sering kena submission, Anda sudah sering kena pressure, Anda akan terbiasa lama-lama. Anda tidak panik. Anda kena pressure, itu belum tentu Anda kalah, belum tentu Anda kena submission. Anda kena posisi, belum tentu Anda kalah, Anda kena mount. Kalau Anda berpikir di awal-awal, Anda panik, wah Anda panik, Anda tangan Anda lari-lari, dorong-dorong, ya pasti kena submission dengan gampang. Kalau Anda kena posisi, Anda kena posisi mount, Anda tenang dulu. Dari sini Anda berpikir, oke, saya defense. Mau dicuk, saya defense dulu. Saya mau diambar, saya defense, tangan saya simpan. Anda bisa berpikir dengan tenang kalau Anda tidak panik. Ini persoalannya bukan pada teknis lagi, persoalannya seringkali adalah persoalan secara mental. Kalau kita ngomong orang yang bagus bermainnya, mentalnya biasanya sudah terbentuk. Lah, membentuk mental itu bagaimana? Jawabannya lagi-lagi, jawabannya supaya mentalnya kuat ya Anda harus sering latihan, Anda harus sering sparring, Anda sering kena submission juga. Jadi Anda sudah biasa. Kena submission di dalam latihan BJJ itu adalah hal yang biasa. Tidak perlu dimasukkan hati, nggak perlu diingat-ingat. Semua orang pasti kena submission. Saya tuh kena udah ratusan mungkin ribuan kali saya ngetap kena submission. And it's okay. Itu mental yang harus kita latih. Kalau Anda secara mental Anda terbiasa, oke, submission doesn't really matter. Tapi yang penting waktu saya kena posisi yang jelek, sekalipun saya kena posisi under pressure, jelek sekali posisi saya. Kalau Anda bisa berpikir dengan mental yang baik, Anda tenang. Oke, ini escape-nya dari mana ya? Musuh saya gerakannya, hip movement-nya mau kemana? Pressure-nya ke arah mana? Gimana saya bisa mengurangi pressure? Gimana saya bisa tangan saya nggak di posisi yang jelek, kaki saya nggak di posisi jelek, leher saya terproteksi. Saya masih bisa terus bergerak, saya terus bisa
move, saya bisa escape, saya bisa membalikkan posisi, bahkan saya bisa menyerang lagi. Tapi kalau kita sudah panik di awal, itu menghabiskan energi luar biasa. Bahkan sebelum Anda sparring, ya, karena udah grogi soalnya. Waduh, ketemu lawan yang brown belt, ketemu lawan yang purple belt, atau bahkan ketemu sama-sama white belt. Waduh, ini stripnya strip 4. Aduh, saya kok sparring sama dia pasti kalah. Ya, itu persoalan Anda, ya kan. Belum tentu Anda kena submission. Belum tentu Anda kena hal-hal yang jelek, belum tentu Anda ya gimana-gimana ya kan. Ini cuma latihan. Jadi perlakukanlah latihan itu sebagaimana mestinya. Jangan overthinking, jangan terlalu takut, jangan terlalu bagaimana. Just do it. Oke, itu proses yang harus Anda alami. Tapi lama-lama kalau Anda jalani dengan baik ya Anda hasilnya akan menjadi sangat baik. Oke guys. Jadi 3 hal tadi sekali lagi saya ulangi lagi adalah pertama, persoalan yang membuat Anda capek itu persoalan secara fisik, badan Anda belum terbiasa. Jawabannya bagaimana? Anda harus sering latihan. Jadi badan Anda terbiasa untuk aktivitas BJJ. Yang kedua secara teknis Anda kurang bagus, gerakannya Anda tidak efisien, gerakan Anda membuang banyak energi, akhirnya Anda gampang capek. Solusinya bagaimana? Anda harus lebih sering latihan secara teknik Anda membaik, teknis Anda, gerakan Anda lebih smooth, timing Anda lebih bagus, ya otomatis Anda bisa menghemat banyak energi. Poin yang ketiga, mental. Mental yang drop, Anda akan gampang capek karena secara mental sudah drop, hati Anda sudah kecil hati, Anda pasti lebih gampang capek lagi karena apa? Pikiran Anda ruwet. Kalau Anda bisa berpikir dengan clear, oh cara escape-nya poinnya begini, saya harus begini supaya saya bisa escape. Begini supaya saya tidak kena submission. Itu Anda akan menghemat banyak energi. Itu persoalan yang ketiga, persoalan mental. Bagaimana supaya mentalnya kuat? Jawabannya sekali lagi, sering latihan. Anda sering ngetap, Anda sering kena submit, Anda sering kena posisi, lama-lama mental Anda terasah dengan kuat. Anda tidak gampang menyerah, tidak gampang give up. Kena posisi jelek, it's okay, saya belum kena submission. Mau hampir kena submission, belum tentu kena, saya masih bisa escape. Oke, itu mental. Persoalan mental guys. Jadi mental itu menghabiskan banyak energi. Karena otak itu membakar banyak energi. Oke, 3 hal tadi yang penting. Kalau Anda mempertanyakan kenapa saya gampang capek coach, bagaimana sih tidak gampang capek? Itu jawaban saya. Keep on training and see you on the mat guys. Terus.